Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Pancasila. Bagaimana kabarnya semuanya, teman-teman para pendidik serta murid-murid yang ada di seluruh Indonesia? Ya, hari ini saya akan mempraktekkan cara mengajar menggunakan aplikasi Keynote. Jadi di sekolah tempat saya ngajar, guru-guru diberikan fasilitas yaitu berupa iPad, iPad 9 serta pensilnya. Nah, kemudian saya mempelajari penggunaan iPad ini dan menemukan salah satu aplikasi yang bernama Keynote. Jadi aplikasi Keynote ini sangat-sangat membantu saya di dalam membuat presentasi ataupun materi ataupun menjelaskan kepada murid-murid terkait tentang PJJ ataupun pembelajaran jarak jauh dalam mata pelajaran PPKN. Oleh karena itu, hari ini saya akan menampilkan contoh saya mengajar menggunakan aplikasi Keynote. Selamat menyaksikan, dan kalau memang video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekali lagi, terima kasih. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sekolah saya, SMA Islam Al-Azhar 3, karena sudah memfasilitasi guru-gurunya untuk menggunakan teknologi, yaitu berupa iPad 9 dan pensil iPad ini. Oleh karena itu, selamat menyaksikan tayangan video penggunaan Keynote dalam pembelajaran PKN berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, sudah kelihatan share screen-nya? Baik, saya akan mulai membuka. Hari ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Ngomong-ngomong, share screen-nya sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah kelihatan ya. Baik. Jadi, silakan dibuka buku paketnya, halaman 9. Kita akan membahas terkait tentang hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia yang hari ini akan kita bahas sebenarnya sudah pernah dibahas dari mulai kamu SMP ataupun kemarin waktu hari Selasa sudah pernah saya bahas. Nah, hari ini kita akan lebih memperdalam terkait tentang hak asasi manusia itu sendiri. Oke, ini sebagai stimulus. Coba saya mau nanya ke Felicia. Felicia. Ya, Pak. Felicia, menurut Felicia, apa itu HAM? Bentar, Pak. Saya cari dulu. Oke. Sambil kamu nyari. Nah, ini ada gambar yang saya ambil bagaimana anak membantu ibunya. Jadi ada anak kecil dan ada anak perempuan yang sedang membantu ibunya mendorong gerobak yang isinya adalah barang-barang hasil mulung ataupun barang-barang bekas. Nah, ini suasananya di siang hari, bukan malam. Biasanya anak-anak ketika siang itu ada yang namanya belajar. Kenapa mereka malah bekerja bukannya belajar? Pasti banyak faktor yang melatar belakanginya. Pertama, bisa saja karena faktor ekonomi keluarganya, ataupun faktor kayak sekarang nih, kita kan nge-Zoom. Bisa saja karena faktor IT. Mereka tidak punya yang namanya gadget, handphone, ataupun laptop, ataupun kuota. Yang ketiga, karena mereka dilatih atau buat dilatih ya, memang
orang tuanya yang belum memberikan pemahaman terkait tentang pentingnya pendidikan. Sehingga ada beberapa kasus bagaimana orang tua malah justru menyuruh anaknya untuk bekerja dibandingkan untuk belajar. Nah, ini yang memang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini. Nah, inilah kenapa hari ini kita membahas terkait tentang hak asasi manusia itu sendiri. Ya, coba Felicia, menurut Felicia, HAM itu apa, Felicia? Dari yang saya dapat, hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Nah, tujuannya untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat manusia serta menjaga keharmonisan dengan lingkungannya. Oke, jadi yang namanya hak asasi manusia itu merupakan sebuah platform atau sebuah aturan yang akan menjaga manusia agar bisa menjadi manusia seutuhnya. Berikutnya, nah ini HAM menurut John Locke. Di buku sudah ada terkait tentang pengertian hak asasi manusia. Nah, saya ngambil dari John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia itu adalah individu yang sesuai dengan kodratnya, adalah makhluk yang bebas dan setara. Antara kamu, antara Rian dengan Griselda, dengan Ananda Naila, dengan Felicia itu sama. Tidak ada perbedaan. Dengan saya pun sama. Kemudian kodratnya pun sama. Tidak ada yang membedakan apakah dia lahir dari seorang raja, ataupun lahir dari rakyat biasa, ataupun lahir dari anak presiden, semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Jadi yang namanya hak asasi manusia secara simpel adalah sudah menjadi kodrat manusia, sudah melekat dari semenjak lahir sampai dia meninggal. Karena kenapa? Karena sebelum adanya hak asasi manusia, dunia internasional itu sangat-sangat tidak adil. Kenapa bisa dibilang tidak adil? Karena ada perbedaan yang kadang-kadang didasari oleh yang namanya SARA. SARA itu kepanjangan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang berikutnya, ini sejarah HAM di dunia. Di buku paket ada beberapa buku yang membahas tentang hak asasi manusia. Coba saya mau nanya satu-satu nih. Amel, Amelia, Amel, oke Mel. Coba di buku ada makna carta nggak Mel? Makna carta di diagram. Apa? Karena carta itu piagam besar ya Pak. Dari kata Latinnya artinya adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tahun 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuatan absolut tersebut. Oke, jadi makna carta itu adalah sebuah dokumen yang dimana di dalamnya ada aturan terkait tentang kekuasaan di Inggris. Karena pada saat itu di Inggris, raja itu memiliki kewenangan yang sangat besar sekali. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Akhirnya masyarakat protes. Dan akhirnya Raja John saat itu mau membuat perjanjian. Jadi hak-hak warga masyarakat saat itu diberikan. Jadi pajak, kemudian iuran-iuran diperkecil lagi. Jadi pada masa itu masyarakat Indonesia masih dijajah oleh yang namanya penjajah Barat. Ada Belanda, kemudian Jepang datang, itu semuanya ada pada masa pra-kemerdekaan. Nah, menurut kamu nih, kalau orang lagi dijajah, hak-haknya itu diperhatikan apa dicuekin? Yang namanya orang lagi dijajah, kira-kira hak asasinya
diperhatikan atau dibiarkan? Ayo, siapa yang bisa ngejawab? Dibiarkan ya Pak. Dibiarkan. Kalau dari perspektif penjajahnya pasti dibiarkan, tapi kalau menurut mata dunia pasti dibiarkan. Oke. Nah, kita lihat dari perspektif masyarakat Indonesia bahwasanya ketika yang namanya sedang dijajah, berarti hak-hak terkait tentang masyarakat Indonesia dikurangi. Nah, hak-hak itulah yang kemudian melahirkan keinginan dari masyarakat Indonesia untuk merdeka. Maka lahirlah yang namanya proklamasi. Tapi sebelum itu ada Sumpah Pemuda. Jadi bagaimana masyarakat Indonesia bersatu untuk melawan penjajah. Kemudian kita proklamasi, masuk ke Orde Lama. Orde Lama ini sebenarnya dibagi atas beberapa fase. Ada yang namanya pada fase RIS, Republik Indonesia Serikat, kemudian ada pada fase pemerintahan liberal, kemudian yang terakhir adalah pada masa fase pemerintahan terpimpin. Ini semuanya presidennya adalah Soekarno, Bung Karno. Karena Indonesia baru merdeka, hak-hak asasi manusianya pun hanya dibahas yang dasar-dasar saja, belum betul-betul mengena kepada hak secara general. Jadi baru yang khusus-khusus saja. Sehingga pada masa Orde Lama ini kadang-kadang masih ada yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Oke, bagaimana videonya? Menarik nggak? Nah, setelah saya menerapkan penggunaan Keynote di dalam pembelajaran PPKN, ternyata iPad ini banyak sekali manfaatnya yang bisa Bapak Ibu guru pergunakan. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan penggunaan Keynote ini di dalam pembelajaran. Oleh karena itu, tetaplah berusaha dan tetaplah berkiprah bagi pendidikan di negara Indonesia dan bagi Pancasila yang ada di negara kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.